Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Monika Sulistianing Rahayu. Saya adalah guru SMP Yadika 3. Di sini saya akan mempresentasikan PTK saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Konseptual Berbantuan Alat Peraga Meteran untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Bangun Ruang Sisi Datar di kelas 9A SMP Yadika 3. Latar belakang pembuatan PTK ini adalah pertama, siswa harus memahami konsep geometri secara logis dan aplikatif, bukan sekedar hafal rumus. Untuk realita yang ada di kelas 9A, siswa kesulitan memvisualisasikan objek abstrak, cenderung pasif, dan nilai prasyarat geometrinya masih sangat rendah. Akar permasalahannya adalah pembelajaran masih bersifat abstrak dan kurang melibatkan media konkret dalam menjelaskan jaring-jaring bangun ruang datar. Identifikasi masalah. Yang pertama adalah siswa kesulitan memvisualisasikan bangun ruang. Yang kedua, kurangnya penggunaan media yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, keaktifan belajar siswa masih sangat rendah. Yang terakhir adalah pemahaman konsep dalam pembelajaran bangun ruang sisi datar belum optimal. Solusi inovatif yang kita ambil dari PTK ini yang pertama adalah pemilihan model pembelajaran. Untuk model pembelajaran yang kita gunakan adalah Conceptual Teaching and Learning atau biasa disingkat dengan CTL. CTL ini menghubungkan materi dengan situasi dunia nyata agar lebih bermakna. Kedua, pemilihan media pendukung. Alat ukur nyata yang praktis dan sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari yang biasa kita gunakan adalah meteran. Meteran ini membantu siswa untuk memahami dimensi panjang, lebar, tinggi melalui pengukuran langsung. Rumusan masalah dan tujuan untuk PTK ini yang pertama, rumusan masalah. Bagaimana penerapan pembelajaran konseptual berbantuan alat peraga meteran dapat meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang sisi datar pada siswa kelas 9A di SMP Yadika 3. Tujuan penelitian pada PTK kali ini adalah untuk mendeskripsikan dan meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang sisi datar siswa kelas 9A SMP Yadika 3 melalui penerapan pembelajaran konseptual berbantuan alat peraga meteran. Untuk landasan teori, kelebihan CTL yaitu meningkatkan keterlibatan aktif, kerja sama tim, dan penguatan konsep melalui pengalaman langsung. Untuk landasan teori indikator pemahaman konsep oleh Hidayat 2024, yang pertama yaitu menerjemahkan. Di sini menyatakan ulang konsep dari lisan ke gambar. Kedua, interpretasi yaitu menjelaskan konsep dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, memberi contoh yaitu mengidentifikasikan contoh yang sesuai dengan konsep pembelajaran. Yang keempat, yaitu aplikasi, menggunakan rumus untuk pemecahan masalah atau problem solving. Metode penelitian pada siklus PTK kali ini diambil dari model Kemis dan Mike Taggart, yaitu prosedur per siklus. Yang pertama adalah perencanaan. Di perencanaan ini, kita akan menyusun RPP berbasis CTL dan menyiapkan alat peraga yaitu meteran. Yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Di sini, guru mengajar dengan pendekatan konseptual. Yang ketiga adalah observasi, mencatat aktivitas dan respon dari siswa. Keempat adalah refleksi, yaitu menganalisis hasil tes dan memperbaiki kekurangan untuk siklus yang kedua.
Langkah pembelajaran di dalam kelas. Untuk skenario tindakan, yang pertama adalah apersepsi. Apersepsi di sini adalah mengaitkan materi dengan benda di sekitar kelas, yaitu meja, lemari, kardus, ruang multimedia, dan ruangan lainnya. Yang kedua adalah eksplorasi berbasis inquiry, yaitu siswa mengukur dimensi benda nyata menggunakan meteran. Mereka menentukan berapa panjang, lebar, dan tinggi dari benda yang diamati. Ketiga, komunitas belajar. Di sini para siswa berdiskusi kelompok untuk menghitung luas permukaan dan volume berdasarkan data hasil ukur yang diperoleh dari meteran. Yang keempat adalah refleksi. Di sini para siswa mempresentasikan temuan dan penarikan kesimpulan dari data yang telah diambil dari alat ukur meteran. Subjek yang diamati adalah 32 orang siswa kelas 9A SMP Yadika 3 tahun pelajaran 2025-2026. Hasil penelitian dan pembahasan dari PTK kita yaitu dari rata-rata nilai siklus 1 diperoleh sebesar 70. Untuk rata-rata nilai siklus yang kedua terjadi peningkatan yaitu sebesar 82. Temuan utama dari hasil penelitian kita yaitu terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep siswa. Kedua, siswa lebih antusias karena alat peraga meteran membuat matematika terasa lebih nyata. Ketiga, kemampuan visualisasi spasial siswa meningkat melalui aktivitas pengukuran langsung menggunakan meteran. Kesimpulan dan saran dari hasil PTK yaitu yang pertama, kesimpulan yang kita dapatkan adalah pertama, adanya peningkatan nilai rata-rata siswa dari 70 siklus 1 menjadi 82 pada siklus yang kedua. Kedua, persentase ketuntasan belajar siswa meningkat dari 41% pada siklus pertama menjadi 94% pada siklus kedua. Ketiga, keaktifan dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan, terutama dalam penggunaan alat peraga dan diskusi kelompok. Keempat, siswa menjadi lebih mudah memahami konsep karena pembelajaran dikaitkan dengan situasi nyata serta melibatkan pengalaman langsung melalui kegiatan pengukuran menggunakan meteran. Saran yang didapatkan dari PTK ini adalah yang pertama untuk guru, gunakan media konkret yang ada di dalam lingkungan sekitar untuk materi abstrak. Jadi bukan hanya pemahaman konsep, tetapi para siswa diajarkan untuk penggunaan rumus dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, saran untuk sekolah yaitu mendukung inovasi guru dalam mengembangkan media pembelajaran mandiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran konseptual berbantuan alat peraga meteran efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep bangun ruang sisi datar. Saran yang dapat diberikan adalah semoga kedepannya menggunakan model pembelajaran konseptual serta bisa memanfaatkan alat peraga sederhana supaya pembelajaran lebih bermakna dan lebih menarik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.